hari ini kita udah kedatangan tamu spesial kayak martabak telur. Ada Kak Agung Dermawan atau Hey Uncle D. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang kakak deh. Pokoknya ngulik tentang kakak. Jadi buat penontonnya podcast sambil jalan, buat yang belum tahu soal Kak Agung atau Hey Uncle D, ini mungkin kalau misalnya kalian udah lihat Instagramnya, Kak Agung ini adalah seorang atlet ya, bisa dibilang runner iya. Sport enthusiast. Terus juga suka water sport, right? Yes, You did diving, right? Yeah. Nah, jadi makanya hari ini kita akan bahas atau kita akan kulik lebih dalam buat tentang kehidupan, pola hidup sehat ya Kak ya, gitu. Jadi nanti gak apa-apa ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Boleh banget. Tapi sebelum kita mulai nih ya Kak, ini kita udah di treadmill jadi bisa langsung live. Oke. Aku pengen ngucapin selamat dulu buat Kak Uncle D karena got selected di Chicago Marathon di tahun 2026. Itu dapetnya susah. Nah, dapetnya susah kan? Mari kita langsung mulai sambil tes. Tapi kakak yang lari ya, aku enggak ya. Jadi Oke. Ini udah ada safety-nya juga. Nah, ngomong-ngomong soal Chicago Marathon nih Kak, yang nanti kakak dapat di tahun 2026 itu kan setahu aku susah banget. Langsung lari loh, hebat loh. Setahu aku itu susah ya Kak ya? Banget. Harus ada kualifikasinya. Boleh nggak diceritain gimana kakak dapet? Oke, jadi sebenarnya aku baru mulai lari itu 2 tahun lah hitungannya sekarang. Terus dari awal itu nggak pengen maraton sebenarnya. Pengennya ya udahlah 5 kilo, 10 kilo HM, bagusin dulu waktunya. Dan ada egonya juga. Jadi gua mau maraton kalau WMM. Nah, terus gua lihat lah teman-teman gua pada upload di story, dapat nih Chicago Marathon. Dan itu hari terakhir. Hari terakhir, ya udahlah gua buka iseng, isi data-data, kelar, gua lupa. Ya udahlah fokus aja kerja segala macem. Tiba-tiba tanggal 11 Desember, itu jam 1 pagi, kebetulan emang masih sambil kerja, keterima. Pas keterimanya. IG kakak tuh yang jam 1 pagi, ada email katanya keterima tuh. Jam 1 pagi dapat emailnya. Bingung, ini mau seneng apa panik sebenarnya. Sebenarnya lebih ke panik sih, karena tahun depan sebenarnya gue pengen fokusnya di High Rocks. Tiba-tiba dapat maraton. Mau nggak mau masuk ke training block maraton. Berarti persiapannya udah harus dari sekarang dong Kak? Karena itu walaupun tahun depan tapi kan mesti latihannya dari sekarang ya? Benar. Nah cuma emang sebenarnya kalau gue pribadi mau fokus di High Rocks dulu sampai Mei. Itu Virgin High Rocks juga. Terus masuk ke training block maraton. Kira-kira berapa orang tuh Kak yang ikut? Kalau Chicago Marathon itu 50.000 peserta. Wah, seluruh dunia. Wah, congratulations, semangat. Nah, mungkin ya, karena kan kakak kan juga, maksudnya memang hobi lari gitu kan, gitu salah satunya. Ada nggak tips untuk lari? Pemula nih, ini mumpung kita lagi di treadmill nih Kak. Nih treadmill kan soalnya user friendly soalnya. Banget. Nah jadi kalau mau lari sih, kalau aku pribadi ya, waktu itu masuk di salah satu komunitas dan dibilang, coba deh lari 30 menit sehari selama sebulan. Jadi nggak usah fokus sama pace, nggak usah fokus sama jarak, yang penting bangun habitnya dulu. Gitu. Takutnya kalau misalnya langsung di-push, ya biasalah ego lah ya. Kita lihat di konten, takutnya cedera. Kakinya belum kuat, ya udah jadinya nggak bisa sustain untuk olahraganya. Gitu. Aku lihat juga nih kayak kakak kan ikutnya lari gitu kan. Lari iya, gym iya gitu. Nah, terus kan mungkin banyak nih sekarang orang yang pada ikut lari juga gitu kan. Tapi udah posting aja gitu di story. Terus nanti yang penting si paling lari gitu. Nah, kalau menurut kakak sendiri tuh kayak gimana sih biar orang tuh konsisten gitu sama lari? Menurutku sih ya, kalau orang misalnya mulai olahraga dan dia mulai posting, ya nggak masalah sih. Tiap orang mungkin punya punya kesenangannya tersendiri gitu. Mungkin yang dulunya kehidupannya dia ya nightlife, dan sekarang dia posting biar dia semangat olahraga. Menurutku itu nggak salah. Dan dari situ sebenarnya pas kita posting, kita bisa attract orang-orang yang sama nih vibrationnya. Jadi kayak misal Sabtu Minggu bisa lari bareng, dapat teman baru, seru dong. Jadi gitu. Join community gitu ya? Benar. Jadi kalau aku pribadi awal-awal lari itu justru pengen ramean, karena ya masih baru, butuh banyak insights. Gitu. Nah aku, by the way ini pengen gali ya. Aku pernah lihat LinkedIn-nya Kak.
Kak Di nih, dulunya bukan pelari. Iya. Nah, dulunya pekerja biasa nih kalau Benar. ada link ini soalnya. Benar. Nah, sekarang kenapa nih jadi antusias buat sport? Sebenarnya mulai lari itu gara-gara, nih kalau mau jujur-jujuran ya, gue itu mulai lari gara-gara putus. Patah hati sebenarnya. Tapi yang ini mengobati. Jadi udah. Jadi waktu itu sebenarnya gue baru putus dan lumayan stres lah ya. Badan gue jadinya lumayan gemuk, overweight. Bingung nih, mau olahraganya apa ya? Dan gue sebelumnya itu pemain basket. Fokusnya di basket. Nah, cuma kan umur-umur sekarang ini orang udah pada sibuk masing-masing sama kehidupannya gitu. Dan basket itu mesti rame. Nah, nggak bisa gue sustain. Datanglah temen gue, dia bilang gini, cobain deh lari, kan bisa sendiri. Terus gue nanya, emang latihannya gimana? Dia tunjukin menu latihannya. Latihannya tiap hari lari minimal dia 10 kilo, temenku, dia udah senior. Gue langsung bilang, wah gila lari 10 kilo setiap hari, emang bisa? Bisa kok, cobain aja dulu. Ya udah deh, keterusan akhirnya dapet kesempatan buat WMM juga. Berarti udah berapa lama Kak larinya? Kalau lari hitungannya sekarang itu udah masuk tahun kedua. Masih baru banget. Tapi efeknya positif kan? Banget. Dari sakit hati langsung jadi pola hidup sehat sekarang ya. Aku perhatiin konten-kontennya semua tentang kesehatan sih. Jadi itu mungkin bisa jadi buat penonton mungkin ya. Maksudnya bisa jadi buat feedback juga gitu. Jadi kalau misalnya mungkin sakit hati ya. Bisa. Kan sebenarnya buat badan. Benar. Sebenarnya emosi itu kesimpan di badan dan gimana kamu nyalurinnya kan. Kamu mau nyalurin ke yang positif bisa, ke negatif bisa gitu. Tergantung pilihan. Kalau aku pribadi, aku ambil keputusan ya udah aku mau ambil yang positifnya. Gitu. Kalau misalnya ngomongin lari, better itu pagi atau malam? Pagi atau malam sebenarnya kalau dibilang di Jakarta bagusan pagi. Secara kualitas udara nih bagusan pagi oksigennya. Cuma kan kita nggak bisa maksa semua orang lari pagi gitu. Ada yang pagi-paginya udah hektik sama kerjaan, bisanya sore udah nggak apa-apa. Nah cuma menurutku kalau lari di Jakarta malam, let's say lari di GBK gitu, itu masih safety. Tapi kalau selain itu kurang safety, makanya ya menurutku kalau orang punya treadmill itu bisa ngebantu banget. Jadi bisa lari kapanpun, di rumah juga bisa, tetap bisa konsisten. Walaupun cuacanya mungkin sekarang lagi sering hujan ya. Iya sering hujan. Jadi treadmill, kakak udah punya treadmill dari brand? Wajib Siapa tahu bisa. kayaknya check out 2 ya. Ngomong-ngomong soal, tadi kan kakak mention soal GBK juga nih, misalnya lari gitu. Kakak suka ikut CFD nggak? Sering banget CFD. Sabtu Minggu itu wajib. Sabtu Minggu wajib. Sekarang kan menunya long run, ya udah pasti di daerah sana juga. Karena ngejar mileage. Oke. Nah, kan karena kakak sering CFD nih ya, aku pengen nanya karena memang sempat rame nih Kak di media sosial gitu tentang foto kalau misalnya lagi orang lari gitu kan terus ada yang moto gitu. Nah, itu katanya bakalan ada yang mungkin dia suka di foto tapi ada yang itu katanya melanggar ranah privacy. Nah, menurut kakak pendapatnya gimana sih? Kalau dilihat dari secara privacy, ya benar. Kamu nggak boleh sembarangan ambil foto orang dong. Cuma kalau aku pribadi ngelihatnya lebih ke sisi positifnya. Let's say aku long run pernah paling jauh 30 kilo. Terus di kilometer 25-an itu mulai capek. Cuma pas ketemu fotografer, jadi semangat lagi. Oh ya udah bagusin form, fotonya bagus. Iya gitu. Jadi menurutku kalau aku pribadi ngelihat positifnya. Cuma mungkin kalau orang yang nggak suka difotoin ya itu pilihan mereka juga sih. Dan emang secara privacy ya emang melanggar. Ini ya quote and quote ya, ini melanggar. Quote and quote. Oke. Terus ada juga wacana katanya kalau CFD bakalan dihapus. Oke. Nah, itu kakak pendapatnya gimana nih? CFD bakalan dihapus sih sebenarnya agak gimana ya? Kalau gua pribadi sebenarnya lari itu di Jumat untuk long run. Jadi Sabtu dan Minggu biasanya itu event sama komunitas. Nah, kalaupun emang dihapus, mungkin kita bisa cari rute yang lain aja lah. Nggak masalah gitu. Makin jauh dong? Makin jauh, tapi nah ini ada positif dan negatifnya ya. Menurutku justru orang yang punya waktu di weekend doang, jadi nggak bisa punya opsi buat olahraga di CFD aja sih. Makanya beli Makanya harus pakai treadmill. Bisa di mana aja olahraganya. Benar-benar. Kan kakak juga udah larinya lama nih ya gitu. Maksudnya lumayan mendalami dan antusias gitu kan. Ada nggak kira-kira kayak kejadian-kejadian seru gitu pas lari? Kejadian-kejadian seru sih setiap race itu ada best costume.
Oh iya? Iya, selalu ada kompetisi kayak gitu. Jadi kayak kemarin ada Mas Hansa, dia ke Singapura, pakai kostum Hanuman, lari Itu nggak half kepanasan? marathon kalau nggak salah, Mas Hansa. Panas? Pasti panas, cuma itu serunya. Jadi nggak bosen aja gitu. Orang yang dia lewatin pun kayak semangat, Hanuman, 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 kayak gitu. Jadi iya sih. Jadi ini ya, maksudnya jadi kayak ajang buat lucu-lucuan juga. Benar. Tapi kalau hobi pasti tertarik ya. Bener. Nah, kalau di Indonesia aku lihat larinya itu lebih ke sisi entertainment. Jadi kalau di luar negeri mungkin orang lari ya udah fokus sama target gitu. Iya. Di Indonesia ada tambahannya bumbu-bumbunya entertainment. Ngonten lah, Iya. best costume lah. Tapi jadi dapat ide kan dari situ Jadi Kak, dapat ide biasanya. gitu. Dan Indonesia kan terkenal ya, kita kreatif banget kalau bikin kayak gituan. Gitu. Kalau misalnya kayak lari gitu atau olahraga-olahraga lain ya, itu biasanya hal apa sih yang mungkin kayak kakak pernah ngerasa, ini gara-gara lari jadi berubah nih? Kalau aku pribadi sih lebih ke jam tidur itu bisa lebih cepat. Jam 8, jam 9 udah tidur, terus bangun pagi jam 4. Itu udah mulai aktivitas jam 4. Iya. Kalau dulu ya jam 4 pagi mungkin baru tidur ya. Oh, Nah sekarang itu udah jam bangun udah mulai olahraga. Gitu. berarti memang udah ya pola hidup sehat ya? Pola Jadi- hidup sehatnya lebih dapet, dan jadinya karena mulai olahraga lari, jadi dapat banyak teman-teman yang ternyata gue nggak sendirian ya di journey ini, yang kayak mungkin sebagian orang ngerasa gila bangun jam 4 pagi tidur jam 8 aneh, tapi ternyata karena gue udah mulai ke situ, gue ngelihatnya itu jadi hal yang sangat lumrah. Ternyata banyak loh yang kayak gitu. Gitu. Tapi kalau dari segi kayak fisik gitu kayak berasa lebih better nggak Kak? Secara fisik of course jadi lebih fit dari sebelumnya karena gue overweight waktu itu. Secara mental juga buat kerja gue jadi tahu gue masih bisa push lagi, karena setiap latihan kan kita push the limit ya. Nah itu mentalnya kelatihnya di sana. Oh, tapi kok kalau kayak gitu tuh kayak jadi ada ini nggak sih Kak, kayak jadi bangun pagi nih jadi kayak ada pressure gitu kayak atau memang karena ya udah deh dia ikut rutinitas aja gitu? Lebih menurutku justru pas bangun pagi itu lebih seger sih, karena malamnya pun tidur itu badan udah capek, tidurnya pules. Nah bangun paginya udah kepikiran lebih terstruktur sih menurutku ya. Bangun pagi olahraga ngopi dulu terus langsung kerja. Kalau sebelumnya mungkin gue bangun pagi buka HP. Buka HP scrolling tiba-tiba jam 10. Nah, bisa berarti lebih harian. sehat lari, Iya. lari gitu. Tapi kalau kakak lebih suka pagi berarti? Lebih suka pagi. Karena mungkin dari udara juga kali. Secara udara iya, terus kebanyakan juga teman-temanku pagi kan mereka larinya gitu. Jadi habis lari, ngopi, kerja. Oh, oke. Kalau soal join community gitu Kak, itu memang udah langsung kayak udah nih dia lari, ketemu kenal atau memang kakak juga suka di-invite? Kalau aku sebelumnya join di satu komunitas waktu awal-awal. Cuma makin kesini kan teman makin banyak gara-gara lari, jadi kadang di-invite juga. Yuk datang ke acara kita. Udah datang, ramein. Paling banyak tuh biasa range usianya di umur berapa Kak? Jujur kalau di lari range-nya itu luas banget. Mungkin kalau di olahraga lain nggak se-wide itu ya range-nya. Cuma kalau di lari mulai dari belasan tahun ada sampai 50 tahun aku pernah ketemu. 50 plus. 50 plus dan larinya lebih kenceng. Dari gue yang 20-an. Kan gokil ya. Gokil. Berarti memang karena mungkin terbiasa ya. Benar. Dia udah olahraga malah umur 30-an dia. Karena ya aku juga pernah baca gitu kan, kalau misalnya kita tuh lari atau rajin olahraga itu katanya juga ngaruh ke badan dan maksudnya fisik ya gitu. Nah, Jadi itu salah satu buat ini juga ya Kak, biar bisa dapat banyak endorsan. Oh iya. jujur di Indonesia lari itu kan udah jadi entertainment ya. Jadi Benar. bikin konten ya bisa ngebuka peluang baru lagi lah. Satu of course secara monetary iya. Yang kedua itu lebih ke koneksi sih. Karena makin sering kita bikin konten, orang makin tahu, ini Uncle D. Jadi lebih enak gitu, ketemu sama orang. Oke. Tapi kalau bisa disuruh milih nih Kak, Kakak kan mungkin dulu pernah nggak content creator gitu kan, lebih senang jadi content creator tentang pola hidup sehat gitu, atau mau ya udah deh balik aja jadi kerja biasa? Menurutku sih sekarang itu kayak gue ngejalanin hobi, tapi bisa kasih impact ke orang lain juga.
plus bisa kasih benefit yang lain gitu ke gue. Jadi why not, mending gue jalanin kayak gini gitu. Iya sih, benar-benar. Kadang kalau misalnya udah kayak Nakan juga, maksudnya nge-share konten positif gitu, orang tuh pada tertarik biasanya. Karena at the end nggak cuma buat gue sendiri gitu loh efeknya, tapi buat orang lain juga. Oh ternyata, let's say kayak kemarin di Semarang, gak nyangka gitu. Jadi acara Semarang 10K gue nge-host acara check out run. Target itu cuma 100 sampai 120 orang sebenarnya yang datang. Tapi pas hari H 150 lebih, rame banget. Jadi kayak, oh ternyata orang udah antusias. Iya, orang udah, oh iya, makin rame. Environment-nya ternyata gue bisa kasih positive impact juga gitu loh. Oh, oke. Kalau misalnya dari semua pengalamannya Kak Di gitu ya, kira-kira kan banyak juga orang yang bilang, lah olahraga tuh udahlah kayak gitu. Ya, banyak kan biasanya. Jadi kayak ya udah deh, yang penting ala-ala aja gitu, kayak post story gitu kan kayak tadi gitu. Nah, kalau menurut Kakak sendiri tuh better maksudnya kita punya konsistensi nggak sih kalau dalam olahraga? Menurutku semuanya diawali dengan sesuatu yang menyenangkan ya. Let's say di awal bikin story lari 5 kilo. Malah jadi seneng dan ngerasa kayak oh 5 kilo itu gampang ya. Nambah lagi. Jadi buah dari konsisten itu hasil dari kita ngejalanin sesuatu itu dengan happy. Bukan karena oke, ada target. Iya mungkin, tapi kalau menurut gue pribadi itu dimulai dari kita ngejalaninnya happy aja sih. Gitu. Berarti Kakak udah mau fokus ke konten-konten yang pola hidupnya sehat. Yes, benar. Ada plan lagi nggak Kak selain itu? Selain itu, gue sekarang lagi fokus ke konten wellness dan nutrition juga. Karena gini, sempat lihat tuh. Olahraga boleh, benar. Cuma kalau misalnya nutrisinya juga nggak bagus, jadinya badan kita rusak kan. Gitu, simpelnya kayak gini. Lu kerja berat banget, tenaganya udah habis, tapi nggak ada bahan bakar gitu buat ngegantiin. Jadi kayak bangun rumah, batu batanya ada, semennya nggak ada, nggak bisa berdiri. Gitu. Nah sama aku juga pernah gini, karena kan Kakak ke gym juga kan gitu kan. Terus mungkin ya kalau misalnya orang-orang kan suka ada yang minum one of the ini ya, aku lihat dari konten Kakak yang ngebahas tentang itu tuh. Iya. Jadi kadang kalau ke gym tuh suka takut badan jadi berotot. Jujur bangun otot susah. Jujur. Susah. Susah banget bangun otot. Jadi nggak segampang itu ya kayak. Nggak segampang itu, dan menurutku sebenarnya latihan nge-gym otot itu bonus. Menurutku bonus karena kayak gue latihan strength training gitu, nge-trail, tanjakannya tinggi banget, itu nggak berasa capek. Jadi efeknya lebih ke daily sih, bukan ya otot bonus, iya bagus gitu. Cuma efeknya lebih ke tulang kita lebih kuat, aktivitasnya bisa lincah, nggak capek olahraga, yang kayak gitu sih efeknya yang gue lihat. Berarti kalau kita nge-gym juga nggak langsung tiba-tiba jerk? Nggak lah, susah banget. Makan protein sehari. Capek banget. Butuh berapa lama tuh Kak biasanya kalau misalnya untuk dapat yang bener-bener kayak the perfect body shape gitu Kak? Sebenarnya nggak ada perfect body shape ya. Kalau menurut gua, karena tiap orang itu ototnya beda-beda. Cuma menurut gua kalau lu mau bikin otot yang bagus gitu, orang bisa sampai 3 tahun, 5 tahun. Oh ya? Konsisten. Kalau natural ya. Natural tuh maksudnya? Naturalnya nggak ada suntik-suntikan. Emang ada yang ada pakai steroid namanya. Ada efeknya? Efeknya langsung ya bulky terus kering, itu bisa lebih cepat. Tapi untuk long efek? Kayak mungkin negatif gitu atau apa kan itu? Efek negatifnya banyak sih, lebih ke kalau misalnya nggak bener ototnya bisa rusak, badannya bisa rusak. Gitu. Ada salah satu coach yang gue kenal, dia bilang ada yang orang pakai steroid itu beraknya sampai keluar darah. Karena nggak cocok di badan dia. Serem ya? Serem. Gitu. Nah, jadi menurut gua kalau mau natural, ototnya kebentuk bagus, dan gini, otot itu ada 2. Ada yang visible, ada yang itu ototnya fungsional. Kalau misalnya visible, belum tentu dia bisa ngangkat daily gitu. Misalnya bawa groceries 10 kilo, belum tentu bisa. Karena cuma visible kan, bukan usable. Iya. Gitu. Jadi otot itu ada yang visible, ada yang usable. Yang kamu kejar, yang usable. Nah, buat penonton podcast sambil jalan nih, makanya kalau kalian mau hidup sehat, follow Uncle D. Banyak tuh infonya, jadi menarik nih.
kalau misalnya masalah hidup seimbang. Kan kakak maksudnya, ini mulai capek ya aku ya. Bentar ya kak, turunin sebentar ya. Oke. Kakak nggak apa-apa lari aja. Kan kakak tamunya di sini. Nah kalau saya nggak apa-apa kak. Nah kakak kan maksudnya banyak banget nih ikut olahraga. Mulai dari macam-macam gitu ya, nge-gym iya, lari ya gitu. Nah harus pola hidup seimbang. Gimana? Kalau dibilang harus sih wajib sebenarnya ya. Cuma kan nggak semua orang juga bisa ngejalanin itu di awal-awal. Karena butuh penyesuaian lah. Let's say mulai dari jam tidurnya mungkin belum bisa cepet. It's fine. As long as you start gitu. Kamu mulai aja dulu, pelan-pelan nanti bakalan nyesuaiin kok. Gitu sih. Oke. Kejadian lucu ada nggak kak? Kejadian lucu so far, ketemu orang yang tiap race pakai baju dino. Hah, apa? Dia pakai kostum gitu, baju dino, tapi larinya bisa pace 4. Pace 4 tuh yang Kenceng banget. Jadi pace 4 itu maksudnya 1 kilometer kamu bisa kelarin dalam waktu 4 menit. Dengan pakai kostum yang berat gitu. Iya. Wah itu susah banget sumpah. Kakak ada nggak plan kayak gitu? Untuk sekarang kayaknya belum ya. Karena belum kuat fisiknya. Persiapan buat ke Chicago Marathon nanti bisa sambil ini kak. Kayaknya belum kuat si FM. Jujur FM ini kan pertama kali punya full marathon. Gitu. Makanya latihannya lumayan, gue pribadi sekarang lumayan stres sih mikirnya. Persiapannya apa sih kak biasanya? Oke, persiapan maraton itu so far ya, lari mileage dinaikin pelan-pelan. Kalau biasanya gue lari seminggu cuma 30 kilo dalam seminggu. Nanti kalau udah full maraton, latihan itu bisa sampai 80-100 kilo seminggu. Wah, capek. Jadi iya sih, memang harus makin naik. Benar, jadi intensitas latihan naik, durasi latihan makin lama. Ya kan? Jadi mesti pinter ngatur waktunya gitu loh. Dan nutrisinya butuh lebih banyak juga kan. Kira-kira dari Indonesia, kakak sendiri atau ada teman-teman lain? So far yang aku tahu baru 4 orang kita. Yang lain aku nggak tahu ya. Cuma yang di circleku baru 4 orang. Kita yang berangkat ke Chicago. Ya? Nah, jadi datanya itu kalau nggak salah ya bisa keterima itu 3-5% aja dari total pendaftar. Iya, karena itu memang ajang bergengsi sih. Susah. Jadi itu kayak rame. dari 160.000 orang yang daftar, yang keterima cuma 50.000. Tuh. Oke. Kakak punya hobi lain nggak selain mengejar cita-cita? Cita-cita. So far sih kalau hobi lebih banyak baca buku sih. Oh ya, buku iya. apa? Beberapa buku sekarang yang lagi dibaca itu tentang psikologi, komunikasi, bisnis. Jadi sebelum olahraga kadang baca buku, atau kalau enggak setelah olahraga baca buku bentar, terus mulai kerja. Karena sebenarnya butuh inspirasi juga kan. Gitu. Iya. Kalau baca buku tuh kata orang jendela dunia kan. Benar. Jadi nggak cuma informasi aja nih yang kita dapat dari sosial media, tapi buku juga. Oh, seru ya ternyata kehidupannya Uncle D ya. Tapi dapat banyak temen dong kak setelah. Banyak, jujur banyak banget. Kayak dari satu event komunitas aja itu kan bisa sampai 100-an orang. Dan kalau gue pribadi kadang tiap minggu ikut event apa, emang tujuannya nyari temen. Udah, as simple as that. Nggak capek gitu kak ketemu orang? Jujur gue introvert sih. Cuma emang nggak boleh dikotak-kotakin gitu loh. Introvert sama extrovert. Karena kan mau introvert atau extrovert, komunikasi itu skill. Dan skill itu bisa dilatih. Tinggal cara recharge-nya aja. Kalau gue sih tidur siang. Udah. Oh berarti masih sempat tidur siang ya? Sempat tidur siang. Oh oke. Seru. Terus kalau misalnya kakak nih let's say nanti pas udah ikut ke sana, nah kira-kira harapan terbesarnya apa nih kak? Harapan terbesarnya satu, of course finish strong. Yang kedua, enjoy Chicago, bisa sekalian jalan-jalan. Itu berapa lama biasanya? Untuk race-nya sebenarnya kan cuma pagi ya, durasi 5-6 jam. Tapi setelah itu ya jalan-jalannya sih. Jadi kalau gue biar nggak terlalu stres, mikir WMM atau FM nanti ini ya sekalian traveling. Karena gue doyan banget traveling. Sampai gue itu pernah keliling 6 negara, solo backpacking nih, 6 negara, 1,5 bulan, dan gue cuma bawa duit 7 juta waktu itu. Hah? Saking ekstrimnya. Emang doyan banget jalan-jalan. Itu gimana kak? 7 negara nih? 6 negara. 6 negara, sorry 6 negara. 6 negara. Terus cuma modal
7 juta waktu itu. Dan gue keliling 1,5 bulan. 1,5 bulan. Itu waktu masih zaman kuliah, masih zaman kuliah. Gitu. Jadi tinggalnya kayak di hostel lah, yang kayak gitu-gitu. Atau gue pakai aplikasi Couchsurfing, tinggal sama orang. Kayak gitu. Berarti mungkin bisa tuh Kak. Kakak jalan-jalan nanti bikin konten baru lagi. Bisa. Gue kepikiran pakai Couchsurfing lagi. Iya, bikin tuh waktu itu ceritanya Kakak jual deh tuh. Jadi biar makin dapet ini lagi, positif feedbacknya. Benar. Jadi ada digabung gitu. Iya digabung, selain olahraga gitu kan. Terus orang kan suka traveling juga ya. Iya, orang sambil traveling gitu kan banyak gitu. Jadi alasannya traveling, olahraga tapi traveling gitu. Iya, benar. Kalau diving Kakak juga suka? Aku suka banget sama free diving. Oh gitu. Jadi emang kalau gue pribadi dari Sulawesi. Nah jadi tiap weekend kita itu ada namanya Kampung Nelayan. Di situ kita free diving langsung. Dan itu cuma jaraknya 10-15 menit dari rumah. Every weekend. Lebih sukaan mana Kak? Lari, gym, diving? Punya kesenangannya masing-masing. Cuma kalau gue pribadi dapet challenge-nya kalau free diving di Jakarta tuh agak susah. Dan gue nggak suka free diving di kolam. Pengennya di laut. Iya. Karena di sini katanya latihan diving kan, buat penapasan juga kali ya buat latihan. Jadi kayak kemarin pulang ke Palu waktu Lebaran, gue sekalian liburan tuh ke Pulau Reconnect namanya, Buka-Buka Island. Buka-Buka Island. Buka-Buka Island ya. Buka-Buka Island. Kalau orang luar sih kenalnya Reconnect Island. Jadi gue di sana itu 4 hari. Diving gue 3 hari berturut-turut. Diving. Bukannya harusnya ada batasan? Kalau scuba iya. Kalau free dive bebas. Iya. Free dive tuh berarti yang kayak cuma pakai pemberatnya bukan sih? Iya, pakai pemberat, nggak pakai oksigen, langsung nyelam. Itu ada latihan pernafasan juga nggak Kak? Udah latihan juga. Kalau itu lebih kayak meditasi, kamu tenang biar konsumsi oksigennya bisa irit. Normalnya bisa nahan di 2 menit lah dalam air. Seru ya. Biasa kalau diving berapa paling ini berapa meter? Free dive aku cuma mentok di 10. Kalau scuba pernah paling dalam itu 14 ya. 14. Iya, 14. Oke. Kita karena ini podcast perdana nih ya Kak ya, tentang sambil jalan nih, bahkan belum ada loh podcast dimanapun yang sambil jalan. Kita masuk ke Q&A Kak. Jadi Q&A ini adalah salah satu pertanyaan dari followersnya kita. Gitu. Jadi aku pengen tanya dulu ya mengenai pertanyaan tentang sepatu plate carbon atau carbon plate gitu. Nah Kakak pakai juga kan? Enggak, ini aku pakai yang non plate. Harap endorse kita. Jadi kalau menurut Kakak sepatunya gimana? Karena kan katanya itu memang dibuild buat runner gitu. Nah tapi katanya nggak bagus nih buat lari. Emang seberpengaruh itu? Seberpengaruh itu sebenarnya yes and no. Iya kalau misalnya kamu udah pace-nya 4-an ke atas, energi liternya udah tinggi. Nah tapi kalau belum, itu malah bisa ngerusak kaki. Apalagi kalau belum latihan strength training. Gitu, jadi paling sering itu cedera plantar, telapak kaki, ada ototnya di bawah, itu bisa tegang ototnya. Berarti berpengaruh ya, maksudnya lumayan. Karena kan dia kaku ya, jadi nggak soft aja gitu. Pas kamu toe off, ini jadi tegang, ketarik. Nah, terus cedera paling sering itu juga shin splint atau di tulang kering. Nah, shin splint itu karena ototnya belum kuat, jadinya ototnya nempel di tulang kering. Makanya sakit. Gitu, sampai ada treatmentnya di Jakarta itu disuntikin kayak cairan biar ototnya lepas. Gitu. Berarti ternyata lari tuh bisa ada efeknya kemana-mana ya? Iya, kalau nggak, maksudnya kalau kita nggak pay attention gitu loh. Bener. Nah kalau gue pribadi itu nggak suka pakai carbon plate kalau nggak race. Jadi kalau daily ya udah sepatu-sepatu kayak gini. Biasa aja. Gitu. Yang nggak ada carbon plate. Dan anyway gue juga nggak sekenceng itu kok larinya, jadi pakai yang biasa aja lah. Kita kenceng kalau larinya kalau dari kenyataan. Bukan lari dari tanggung jawab ya. Tadi tanggung jawab tuh. Pertanyaan kedua Kak, mending angkat beban atau katanya lari gak guna? Dua-duanya sih. Kalau gua angkat beban itu biar larinya bisa makin enjoy. Gitu. Jadi 2 ya latihannya. Lari itu untuk latihan jantung, aerobik, strength training itu untuk latihan otot. Dan kamu butuh dua-duanya. Nggak cuma lari tapi untuk ya your daily life. Gitu. Veteran mana nih? Maksudnya kadang kan ada kayak orang mungkin pemanasan kayak lari dulu kan baru angkat beban gitu. Kalau Kakak?
Kalau gue biasanya lari dulu sih, lari dulu. terus angkat beban. Oh, oke, Gitu. menarik. Nah, tips lari biar tahan lama nih Kak, apalagi buat pemula, selain beli ini ya. Apa Kak? Tips lari, kamu bisa lari tapi sambil ngomong kayak gini. Jadi kalau misalnya larinya udah ngomongnya kayak gini, berarti itu terlalu kenceng larinya. Pelanin aja. Jadi larinya masih bisa sambil ngomong. Atau biasanya kalau secara teknikal ya orang bilang ini zone 2 atau MAF gitu. Nah intinya biar nggak sulit, kamu ngomong masih bisa, kamu lari masih bisa ngomong. Oke. Latihan. Tetap selain itu kayaknya konsistensi ya Kak ya. Konsisten, benar. Biar mempertahankan ininya. Nah kalau misalnya kalau kita sibuk nih, kayak Kakak kan juga pasti sibuk kan, sibuk gitu. Mending olahraganya tuh yang 1 minggu sekali atau kita ya udah tiap hari tapi pelan gitu, maksudnya tapi bentar aja. Lebih bagus yang tiap hari karena konsisten ya. Karena kamu nggak bisa jadi kuat dalam sekali latihan yang langsung berat gitu. Jadi pelan-pelan aja, nggak apa-apa, bentaran-bentaran aja. Yang penting konsisten tiap hari, gitu aja. Tapi biasa ada batas waktunya nggak sih Kak? Kalau misalnya saya ini kita ya udah tiap hari gitu. Kalau gue bagi, jadi Senin itu rest day. Nah ini gue bagi dikit ya. Senin gue rest day, nggak olahraga sama sekali biasanya. Terus Selasa itu easy run, zona 2, zona 3 kayak gini. Let's say 7 sampai 10 kilo. Rabu speed session. Speed session, oke. Itu latihan interval. Jadi kayak kamu lari kencang 400 meter terus istirahat. 1,5 menit atau 1 menit. Begitu terus sampai 10 kali. Itu speed session. Oke. Habis itu biasanya pulang nge-gym upper body. Itu hari Rabu. Kamis istirahat, biasanya nge-gym aja. Upper body sama core. Lower juga kadang. Jumat long run. Oke. Jumat long run biasanya ya 15-17 kilo. Terus Sabtu sama Minggu biasanya easy run sama komunitas karena kan event ya. Full ya Kak ya? Full. Istirahatnya kapan itu buat rebahan ya Kak? Gak ada. Ya pulang tidur siang. Iya. Wajib sih makan. Nah, ngomong soal makan nih, ada pertanyaan juga nih Kak. Kalau udah rutin lari katanya kita bisa makan apapun. Ini juga sebenarnya kalau yang nge-gym katanya olahraga, kan ini penting olahraga, makan bebas tuh gimana menurut Kakak? Makannya boleh banyak, tapi mesti dilihat dulu yang masuk apa. Kalau misalnya masuknya gorengan, ya udah sih nggak ada benefitnya ke badan. Kalau gua gorengan tapi enak Kak? Banget. Semuanya suka gorengan, gue juga suka gorengan. Cuma kalau paling gampangnya sebelum lari makannya karbo, setelah lari makannya protein. Buat recovery ototnya lagi. Simpelnya itu. Spill dong Kak, makanan Kakak apa? Pagi biasanya gue makan telur atau enggak kurma. Sebelum lari. Kurma ngaruh ya? Kurma karena ada gulanya kan. Habis lari makan nasi, ayam, sayur, telur. Malam? Malamnya kadang makan nasi ayam atau kalau enggak minum protein shake terus tidur. Sebelum tidur minum magnesium. Ngaruh nggak Kak kalau micin? Ngaruh. Ini gue semalam, wah ini kocak sih. Semalam gue makan Indomie double 2. Nggak ada yang bisa dong Indomie soalnya nggak ada yang bisa dong. Indomie double 2. Pakai telur setengah mateng nggak? Pakai bandeng presto. Wah enak banget. Terus? Nah sekarang ini tenggorokan gue sakit langsung. Ngaruh berarti ya? Ngaruh banget karena udah terbiasa makanan yang bersih kan. Sih, ya. Sekalinya makan micin sakit. Tapi Indomie nggak kotor Kak. Wah enak banget lagi. Jadi tetap mau makan Indomie. Iya guilty pleasure sih. Abis ini apa Indomie kita? Oke, lanjut ya pertanyaan. Jadi followers kita pengen nanya nih, apa nasihat terbaik yang pernah Kak didengar atau yang pernah Kakak terima? Mulai strength training, mulai dari sekarang, karena makin kamu tua, ototnya makin kecil, proses penurunan massa otot makin cepat. Jadi mesti nabung ototnya dari sekarang. Oke, kita lari loh. Iya. Gitu. Karena ya tadi ya, maksudnya memang benar-benar ngubah fisik banget ya. Benar. Gitu. Kalau lari aja bagus secara fungsi untuk di jantung kita. Cuma buat kamu let's say udah 50-60 tahun, yang kamu butuhin itu otot. Buat nopang kamu berdiri, jalan, kerja, kemana-mana, traveling mungkin. Itu di otot.
Balki itu otot kan? Iya. Balki. Oke. Pesan apa yang pengen kakak sampaikan buat anak-anak muda sekarang nih, buat penonton podcast sambil jalan, ayo dengerin, pantengin. Oke, kalau gue pribadi pengen kasih tahu, mulai aja olahraga dulu, apapun yang kamu senengin. Mau lari kek, mau bola kek, mau basket kek. Tapi jangan lupa, makannya mesti benar, istirahatnya mesti benar. That's it. Oh, oke. Tapi biasa kalau misalnya kita makan bener, kadang kan ada yang suka begadang juga tuh Kak. Nah, itu dia. Makanya makan benar, istirahatnya yang benar. Karena semuanya, let's say olahraga dibilangnya bagus gak? Bagus banget. Tapi semuanya yang semua yang positif tapi berlebihan, jadinya negatif. Kamu olahraga gak berhenti, rusak badannya. Makan gak benar, rusak badannya. Kopi gimana Kak, kopi? Kopi gue minum sih. Tapi sebelum olahraga atau kan? sesudah olahraga minum kopi. Oh, tapi nggak pakai gula kan? Pakai gula kok. Itu sana es kopi gula aren. Mungkin brand-brand kopi mau. Enak es kopi gula aren. Jadi habis lari itu butuh gula juga sih. Kalau nggak ada ngantuk. asupan gula ya. Gitu. Kadang, apalagi long run biasanya jadi butuh gula dikit lah. Tapi kakak bukan tipe yang kalau minum kopi terus nanti langsung begadang, nggak bisa gitu? Enggak sih, karena udah capek sehariannya. Terus sebelum tidur, gue itu minumnya magnesium. Magnesium tuh contohnya magnesium apa? Itu untuk recovery otot satu. Yang kedua untuk bikin lu tidur lebih nyenyak dan lebih cepat. Okay. Karena kan recovery yang paling utama itu pas tidur. Jadi si magnesium itu bantu prosesnya lah lebih cepat. Oke. Nah, mungkin buat yang pemula-pemula ini ya tips-tipsnya tadi Kak. Karena kan kakak kan memang udah rajin lari. Nah, treadmill dari Yesol ini bagus banget buat kita ini ya pakai ya karena user friendly. Terus kalau yang aku punya ada incline nih Kak, cuma aku nggak berani. Ada nih speednya dari 2, 4, 6, 8 itu macam-macam. Kakak nanti mungkin coba yang incline aja, aku nggak berani. Jadi aku cobanya yang di situ aja sebenarnya. Dan ini juga safety gitu ya setauku. Jadi kalau misalnya kita pakai terus copot, berhenti deh dia. Gunanya sebenarnya buat safety ya. Jadi kalau misalnya udah kekencengan, kadang kita udah nggak bisa keep up sama speednya di sini. Ya udah tinggal tarik, berhenti. Oke, kita coba. Very safe. Benar. Jangan lupa beli brand Yesol. Oke, kalau gitu thank you so much Kak. Thank you so much for having me. Jadi thank you banget Kakak udah share banyak banget pendapatnya tentang pola hidup sehat. Apalagi maksudnya banyak sekarang yang mungkin cuma FOMO aja tapi nggak ngerti sebenarnya pola hidup sehat itu kayak apa sih. Nah, dengan kedatangan Kak Angkadi itu membagi inspiratif gitu. Jadi mungkin next episode bisa kali ya kita undang lagi buat bahas yang lain. Boleh Kak. banget. Jadi thank you so much buat penonton-penontonnya semua. Thank you so much Kakak.